Indonesia diberkahi dengan hutan-hutan tropis yang luas dengan keanekaragaman hayati yang menakjubkan. Ya, hutan yang menghasilkan berbagai jenis kayu di mana puluhan juta rakyat Indonesia menggantungkan kehidupan mereka. Dari sekian banyak material penyusun cagar budaya, salah satunya yang udah gak asing lagi adalah kayu nih. Kayu banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, terutama bangunan tradisional. Biasanya, kayu digunakan sebagai tiang utama atau dinding. Sebagai material organik, kayu bisa aja mengalami kerusakan dan pelapukan karena faktor biologi, fisik, juga mekanik. Ini nih, beberapa contoh keanekaragaman bangunan tradisional yang banyak kita jumpai. Rumah Gadang, Sumatera Barat. Rumah Bolon, Sumatera Utara. Rumah Joglo, Jawa. Rumah Lamin, Kalimantan Timur. Rumah Toraja, Sulawesi Selatan. Teknologi tradisional yang masih eksis untuk memperoleh kayu terbaik adalah sistem penebangan kayu dengan memilih musim, atau dalam istilah Jawa disebut pranoto mongso. Di masyarakat tradisional itu sudah punya pengetahuan tersendiri. Nah, seperti contoh misalnya, pada saat mau menebang, masyarakat dulu itu memilih waktu-waktu tertentu. Kalau orang Jawa itu mengatakan pranoto mongso atau bulan tertentu, di mana kalau secara ilmiahnya dapat dikatakan bahwa pada saat itu kadar air di dalam kayu itu sedang rendah, sehingga nanti akan mendapatkan kayu dengan kualitas yang baik. Nah, kemudian setelah ditebang, orang dulu itu menyimpan kayu dulu itu di dalam air, bisa di kolam atau di sungai atau di parit sampai beberapa bulan. Nah, pada saat disimpan itu kemudian akan terjadi penguraian bahan-bahan makanan seperti pati yang ada di dalam kayu itu akan terurai oleh mikroorganisme yang ada di dalam air. Balai Konservasi Borobudur sebagai unit pelaksana teknis yang salah satu fungsinya melakukan konservasi cagar budaya seluruh Indonesia, mengembangkan teknologi perawatan kayu secara tradisional. Bahan yang digunakan adalah campuran dari rendaman tembakau, cengkeh, dan pelepah pisang dengan perbandingan tertentu. Bahan tradisional tersebut telah diaplikasikan di rumah Joglo Kudus. Balai Konservasi Borobudur juga telah melakukan penelitian asap cair loh. Selain bisa mengawetkan kayu, asap cair dari batok kelapa bisa menghambat serangan jamur dan rayap. Di masyarakat Indonesia Timur, mereka biasa mengasap rumah adat mereka. Jadi di tengah rumah mereka itu seperti Honai atau rumah-rumah adat di Indonesia Timur itu ada semacam perapian sehingga asap itu akan ke atas dan kemudian membuat kayunya itu menjadi awet. Nah, teknologi itu yang kemudian kita adopsi. Pada saat ini kita mengenal yang namanya asap cair. Ini sebagai contoh, ini adalah asap cair yang kita dapatkan dari pengrajin arang, di mana pada saat orang membuat arang itu akan muncul asap yang sangat banyak. Nah, asap yang sangat banyak itu kemudian didinginkan dan akan didapatkan suatu bahan yang disebut sebagai asap cair. Nah, asap cair ini yang juga dapat digunakan sebagai bahan pengawet kayu. Itu adalah bahan-bahan pengawet. Selain itu, masyarakat dulu juga memiliki bahan-bahan yang dapat digunakan untuk perbaikan atau perekatan. Nah, ini ada beberapa bahan, misalnya ini adalah gondorukem. Gondorukem ini pada dasarnya ini adalah suatu getah dari pohon pinus yang dimurnikan. Nah, kemudian ini juga digunakan sebagai bahan untuk merekatkan kayu. Jadi kalau kayu itu pecah atau retak itu dapat disambung dengan bahan gondorukem ini. Selain itu juga ada gelatin. Kalau gelatin ini dari bahan hewani, ini juga dapat digunakan. Kemudian juga ancur, ini juga perekat dari bahan hewani. Ini biasa digunakan juga untuk penyambungan kayu. Kemudian juga tanin ini juga banyak digunakan. Nah, bahan-bahan tersebut sebenarnya bersumber dari pengetahuan nenek moyang, tetapi kita ekstrak, kemudian kita ambil dari bahan-bahan itu dan akan menjadi suatu metode konservasi
modern untuk kayu, modern dalam hal penggunaannya, tetapi tradisional dalam hal inspirasi atau sumber informasinya.